Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Bima Sakti dengan NIM 21474119119 PT 08830. Saya di sini mengajukan usulan penelitian dengan judul Potensi Penggunaan Lactobacillus plantarum sebagai agen biologis terhadap kualitas pengawetan kulit domba dengan dosen pembimbing utama yaitu Bapak Insinyur Syagian Pastawan, SPT MSc PhD IPP. Latar belakang dari penelitian ini yaitu domba merupakan ternak ruminansia kecil yang menghasilkan daging yang baik serta menghasilkan kulit yang dapat dimanfaatkan dalam industri perkulitan. Dan industri kulit telah dikategorikan ke dalam red kategori akibat dampak negatif yang dihasilkan ke lingkungan. Dan sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari industri penyamakan kulit. Salah satunya dengan mengganti bahan pengawet yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan menggunakan bakteri sebagai agen biologis dalam pengawetan kulit. Sehingga tujuan dari sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengawetan kulit domba menggunakan Lactobacillus plantarum dan mengetahui kualitas, karakteristik dan potensi limbah cair hasil awetan kulit domba menggunakan Lactobacillus plantarum. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu menyajikan informasi bagi semua pihak terkait efektivitas pengawetan kulit domba menggunakan Lactobacillus plantarum. Lalu menyajikan informasi mengenai kualitas kimia dan mikrobiologis limbah hasil pengawetan kulit domba dan menjadikan referensi penggunaan bakteri asam laktat untuk pengawetan kulit bagi penelitian selanjutnya. Untuk tujuan pustaka dari penelitian ini yang pertama terkait kulit domba, di mana kulit mengandung air sekitar 60-70% dengan protein sekitar 25-30% yang membuat kulit rentan terhadap serangan mikroba. Dan adanya proses proteolisis dan lipolisis menyebabkan degradasi bahan kulit mentah. Dan degradasi autolitik pada kulit dimulai dalam waktu 5-6 jam setelah kematian hewan. Lalu, maka dari itu dilakukan pengawetan kulit, yang mana bertujuan untuk melindungi kulit mentah dari degradasi mikroba. Dan secara umum penyamakan kulit digunakan untuk mengurangi kandungan air hingga 25%. Dan ada tiga pengawatan yang secara umum dilakukan, yaitu dengan melakukan penggaraman, pengeringan, dan juga pengasaman. Dan pengasaman ini dapat dilakukan menggunakan asam organik yang dihasilkan dari bakteri asam laktat, yang mana bakteri asam laktat sendiri merupakan organisme yang menguntungkan karena dapat memfermentasi molekul karbohidrat untuk menghasilkan asam laktat. Dan salah satu bakteri asam laktat yaitu genus Lactobacillus, dan salah satunya adalah Lactobacillus plantarum, yang mana jenis bal ini merupakan jenis bal yang ramah lingkungan dan mampu menghambat pertumbuhan patogen. Maka dan juga dari limbah adapun parameter dan kadar maksimum yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang limbah cair awetan kulit segar. Landasan teorinya, jadi kulit pada umumnya mengandung air 60-70% dan protein 25-30% yang membuat kulit rentan terhadap serangan mikroba. Sehingga dilakukan pengawatan kulit untuk melindungi kulit mentah dari degradasi mikroba dengan cara menggunakan Lactobacillus plantarum yang ramah lingkungan karena tidak bersifat patogenik dan mampu menghambat pertumbuhan patogen. Hipotesis dari penelitian ini yaitu Lactobacillus plantarum mampu untuk mengawetkan kulit domba dengan menghasilkan kualitas limbah yang lebih baik dibandingkan dengan pengawetan metode lainnya. Untuk materinya, jadi penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2024 di lab TKILP. Untuk alat-alatnya, seperti ini sebagai berikut dengan bahan sebagai berikut. Ada tiga metode utama dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, melakukan preparasi bakteri Lactobacillus plantarum dengan rincian melakukan pembuatan medium agar. Jadi sebanyak 2,8 gram medium agar dimasukkan ke dalam gelas beker delta 250 ml dan ditambah dengan 100 ml Aquades. Larutan medium agar dipindahkan ke air layer untuk disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Setelah steril, medium nutrien agar dituang ke dalam petri dish dan disimpan di dalam refrigerator sebagai stok medium padat.
Dan stok medium padat nantinya digunakan untuk pre-culture bakteri dengan menumbuhkan bakteri Lactobacillus plantarum menggunakan metode spread. Lalu dilakukan persiapan medium cair dengan dilakukan sebanyak 1,3 gram medium nutrient broth, timbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambah 100 ml Aquades untuk kemudian disterilkan. Tabung reaksi sebanyak 10 buah disiapkan dan masing-masing diisi dengan 5 ml stok medium nutrient broth yang telah dibuat. Erlenmeyer Delta 250 sebanyak 3 buah disiapkan dan diisi medium sebanyak 100 ml. Lalu Erlenmeyer Delta 500 sebanyak 3 buah disiapkan dan diisi medium sebanyak medium nutrient broth sebanyak 200 ml. Tabung reaksi dan Erlenmeyer kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 psi selama 15 menit. Lalu untuk peramajaan bakteri pada medium cair dilakukan dengan mengambil sebanyak 1 oz isolat bakteri dari medium agar diinokulasikan ke dalam 5 ml stok nutrient broth medium. Isolat tersebut diinokulasikan pada masing-masing 9 buah tabung reaksi. Isolat diinkubasi pada shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 24 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Setelah 24 jam, dilanjutkan perbanyak pre-culture isolat mikrob dengan diinokulasikan sebanyak 100 ml ada Erlenmeyer Delta 250 yang berisi nutrient broth medium dan diinkubasi pada shaker. Hasil kemudian diukur optical density-nya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 600 nanometer. Kemudian dilakukan pengawatan kulit domba dengan dua perlakuan, yaitu garam 50% volume per weight dan menggunakan Lactobacillus plantarum 15% volume per weight dengan masing-masing 3 replikasi. Dan bahan dilumuri atau dituang pada bagian flash kulit dan akan dimasukkan ke dalam baskom, kemudian di-wrap dan ditunggu 30 hari. Dan pada hari ke-30 diambil datanya. Data yang diambil antara lain uji mikrobiologis, itu uji kualitas kimia dan uji kualitas limbah cair. Uji mikrobiologis terdiri TPC, eh, BAL, dan juga coliform. Uji kualitas kimia terdiri dari kadar air, ekstrak tebal nitrogen atau total nitrogen, dan juga pH. Dan untuk uji kualitas limbah cair itu terdiri dari BOD atau biological oxygen demand, COD atau chemical oxygen demand, total solid, total fixed solid, dan juga total volatile solid. Selanjutnya analisis data yang dilakukan secara statistik menggunakan metode t-test. Itu daftar pustaka dari eh, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.